Kalau saya udah tahu jawaban. Ketika seseorang mengklaim itu skripsi, harus ada tanda tangan penguji. Gini Bang, sekarang Abang katakan itu palsu, tapi Abang masih bertanya-tanya kepada kita. Bukan Itu ada bertanya-tanya, nggak? Itu saya ada nggak? confirm, saya datang ke perpustakaan UGM Makanya. 15 April 2025, 14 Maret 2025, 2 kali saya foto, Kalau saya tahu. Ijazah Abang Bukan pernah lihat? bertanya-tanya. Akhirnya baru pertama kali. Makanya saya kemarin. bilang ijazah itu produk akhir dari proses akademik. Oke, Saya ke tapi- Desa Ketoyan, tidak ada satu saksi pun di sana menyatakan bahwa Pak Jokowi KKN di Desa Ketoyan. Bahkan kami punya saksi bahwa tidak ada atas nama Joko Widodo di sana tahun 1985 awal yang dikatakan oleh Dirtipidum 1983. Ini semua sudah Tidak ada dengan- sertifikat ini- KKN, tidak ada laporan KKN. Oh, itu jawaban Abang kan? Kita lihat nanti di persidangan. Loh. Oke. Kita lihat. Karena Ngapain karena di sini? karena Kalau- begini. kalau Karena- semua di persidangan karena begini, ngapain di Saya sini? katakan itu ada Bang. Oh, ada ya Semua ini akan ya? terbuka. Ada. Oh ada. Kita lihat. Oh, Pemirsa, jangan kita seperti lihat. karena Anda Kita lihat. mengatakan dulu Pak Kasmujo memang dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi. Saya nggak pernah katakan Pak Kasmujo adalah Jadi dosen apa? pembimbing skripsi loh. Jadi pembimbing apa? Pak Kasmujo, saya nggak pernah bilang Berarti Pak Kasmujo dosen pembimbing akademik. akademik ya? Akademik. Oh gitu. Iya. Tahun 2017 dikatakan Pak Jokowi. Enggak, dia nggak. Pak Jokowi tidak pernah mengatakan. Nah Pak ini Kasmujo. nih. Logika. Coba kita lihat. Logika Nggak, gini, Bang. berpikir Kita Anda sudah- statement kita itu sudah bolak-balik, sering- kita sudah bolak-balik. sering- Terima sering kasih Pak banget kita Kasmujo. ngomongin. Betul. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Ya. Ya, Iya. bolak-balik. Betul, Terima kasih Pak betul, Kasmujo. betul, Saya bisa betul. menyelesaikan skripsi saya di jurusan teknologi kayu. Itu mengatakan apa? Saya itu, Abang pernah kuliah pasti kan? Abang memiliki dosen pembimbing akademik nggak? Punya kan? Makanya, Abang ngapain? sering Saya ketemu pernah nggak? kuliah, Iya. jelas. Sering ketemu nggak sama dosen pembimbing akademik? Untuk apa saya ditanyakan? Ya makanya saya mengatakan Pak Jokowi mengatakan saya sering ketemu dosen pembimbing akademik, salahnya di mana? Pak Jokowi Berita mengatakan semua, baik online maupun berita televisi menyimpulkan Pak Kasmujo. Mereka tulis Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi Joko Widodo. Coba cek berita online. Saya klarifikasi dulu ya. Jadi ada 2 klaster. Ya. Klaster 1 itu terdiri dari Kurnia Tri Royani, kemudian Rizal Fadila, Rustam Effendi, Egy Sujana, dan Damai Hari Lubis. Itu klaster 1 yang belum diperiksa sebagai tersangka. Ya. Klaster 2 itu RRT, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Ti Fauzia Tiasum atau Dr. Tifa. Oke. Nah saya itu kuasa hukum atau penasihat hukum RRT. Oke. Nah, pembicaraan mengenai protes ini sebenarnya terjadi juga di kita. Kan tujuan kita mengikuti gelar perkara khusus itu, GPK itu adalah kita ingin diyakinkan secara precise sebenarnya apa sih yang menyebabkan RRT itu dijadikan tersangka. Ya. Nah, kita tidak mendapatkan jawaban yang memadai karena yang disampaikan kepada kita itu hanya angka-angka saja bahwa kami sudah memeriksa sekian 22 ahli, kemudian ada surat 700-an surat dan lain sebagainya, tetapi misalnya lokus deliktinya di mana, kemudian tempus deliktinya yang mana, peristiwanya apa, nah, kita nggak tahu. Sebenarnya tidak ada pasal yang bisa dikenakan kepada mereka dari 6 pasal yang untuk sementara dituduhkan ke mereka. Oke. 310 KUHP, 311 KUHP, kemudian 27A Undang-Undang ITE. Itu semuanya tidak bisa disangkakan. Oke, Karena kita bisa sangkal semua itu. Oke, saya ingin tanyakan ke Pak Rianto. Pak Rianto, bahwa kubu dari Roy Suryo CS ini masih mempertanyakan. Roy Suryo ini masih mempertanyakan soal penetapan status tersangka mereka. Tanggapan Anda, Pak Rianto? Ya, itu tanggapan biasa, Pak. Dari seorang tersangka, itu selalu kalau dijadikan tersangka pasti nggak terima. Dia merasa bahwa haknya itu dilanggar. Itu sudah biasa itu, Pak. Tetapi yang namanya menetapkan tersangka itu ya, dari penyidik itu, dia hanya dasarnya kepada bukti awal. Oke. Bukti awal itu cukup nggak 2 gitu kan. Dan yang namanya alat bukti itu kan ada 4 gitu ya. 1 dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, terus dokumen digital kalau sekarang tambahnya gitu. Oke. Nah, sepanjang dia dapat 2 itu, ya otomatis dia bisa menemukan dan ada LP. Tapi kalau ada 2, Pak Rianto, maka dia langsung baik. ya. Tapi ketika ada narasi yang menyebutkan bahwa Bung Roy Suryo ini sebelum jadi tersangka ini tidak pernah diperiksa sebagai saksi, tapi langsung diperiksa sebagai terlapor, itu bisa ditetapkan langsung sebagai tersangka? Bukan. Kalau yang namanya Pak Roy sama 3 tersangka yang belakang itu sudah diperiksa dulu pertama kali, diundang dari klarifikasi juga itu sudah diperiksa. Sudah diperiksa sebagai saksi ya? Jadikan tersangka, iya. Sudah. Kemudian setelah jadi tersangka dalam tahap penyidikan pun sudah diperiksa lagi.
Bahkan itu kan durasinya kan mulai dari April sampai kemarin itu. Saya ingin tanyakan ke Bung Irfe, ada 6 pasal. Yang paling utama adalah Roy Suryo disebut tidak mengedit ijazah Jokowi. Tanggapan Anda? Oke, jadi pertama yang kami laporkan ini 5 pasal, bukan 6 pasal ya. Oke. Yaitu 310, 311, 27A, 32 dan 35. Sementara 310 dan 311 itu sebenarnya rujukannya ke 27A. Karena di 27A lah 2 pasal itu masuk karena ini spesifik dilakukan di sosial media ya. Lalu mengenai 32, 35 ini sebenarnya clear sekali sebagaimana pemirsa juga ketahui bahwa sejak Januari sampai April Bang Roy Suryo, Rismon khususnya ya, melakukan atraksi IT di sejumlah media, termasuk sosial media ya, di mana beliau menggunakan berbagai aplikasi ya, menguji seolah-olah ijazah digital dari Pak Jokowi dan menyatakan ijazah itu palsu. Nah, ini yang membuat khususnya Pak Jokowi merasa penasaran. Kok bisa ijazah yang beliau dapatkan secara sah dari UGM setelah mengikuti 5 tahun kuliah, tahu-tahu dinyatakan ini menjadi palsu dengan sebuah aplikasi tertentu yang digunakan oleh mereka. Sehingga ini ingin didalami, kok bisa kemajuan teknologi mengubah sesuatu asli menjadi palsu. Ya, karena itu kita minta pihak penyidik untuk mendalami. Kembali lagi, ini kan persangkaan pelaporan di awal, bahwasanya dalam penyidikan tidak terbukti di drop, kami juga tidak keberatan. Tapi nyatanya sampai dengan kemarin terakhir penetapan tersangka, pasal ini hidup. Bahkan dikuatkan juga oleh berbagai alat bukti, termasuk juga sejumlah ahli, ya, ahli digital forensik, ahli IT. Ya. Jadi sejauh ini mungkin dugaan kami bahwa memang ada penggunaan, pengubahan, pemotongan data, lalu rekayasa IT, itu terbukti adanya dalam konteks persangkaan ya. Kembali lagi ini masih persangkaan, nanti akan diuji di pengadilan, kami terbuka saja, silakan. Kemarin juga waktu digelar, kami sampaikan, kalau memang alat bukti yang kuat, ya lanjutkan, kalau tidak alat bukti yang tidak kuat, ya di-drop saja pasalnya. Tapi rupanya dari kesimpulan penyidik, mereka telah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk tetap mencoba menguji pasal 32 dan 35, karena ini bahaya sekali, Mas. Masyarakat itu kalau hanya sekedar dengan Pak Roy bicara palsu-palsu, mungkin orang bisa mengabaikan, tapi pada saat digunakan satu atraksi IT, ini bisa masyarakat langsung terprovokasi, bahkan cenderung percaya. Ini sangat bahaya. Di era post-truth ini, penggunaan IT betul-betul harus hati-hati, apalagi kalau sampai merugikan atau mencemarkan. Coba saya bacakan pasalnya ya. Bang Egy masih dalam keadaan undangan klarifikasi sebagai saksi. Bang Egy nggak dapat hadir karena sakit. Kadarulahnya Bang Egy sedang di Penang, sakit yang saya sampaikan tadi. Kita kan tahu, jika kita di BAP, dengan penyidik, pasti penyidik bertanya, apakah saudara sehat? Apakah saudara mengerti? Apakah saudara tahu apa yang saudara berada di sini? Kalau dibilang, saya tidak sehat. Ya udah, ditunda dan ditunggu dia sehat. Ingat, dia baru saksi klarifikasi loh. Saya kooperatif. Bang Egy, panggilan kedua dalam klarifikasi, waktu itu dia pulang dari Malaysia, pulang dari Penang, mau general check di UK. Selain dari ada urusan keluarganya wisuda anak bungsunya lah ya. Kita pakai kursi roda ke penyidik, ke Polda. Panggilan kedua ya. Di situ Bang Egy juga kan dalam keadaan kurang sehat. Dijawab oleh pihak penyidik, Bang, keterangan abang melalui tulisan dan bukti dari medis sudah kami terima. Abang ini aja, berobat aja dulu. Setelah itu naik jadi tersangka. Kita menunggu, naik sidik kita menunggu nggak ada panggilan. Tiba-tiba tersangka. Nah, naik tersangka. Itu alasan kami untuk minta digelar perkara ini. Penyidik saya nggak bantah kan? Saya pernah undang, saya pernah ini nggak bantah ya kan? Cuma dia bilang pernah undang, pernah datang. Tapi kan BAP-nya tidak ini. Berarti kita nggak nyalain penyidik karena penyidik juga memberikan toleransi sepenuhnya kepada Bang Egy yang sedang sakit. Nah, yang kita kecewakan kenapa diinkludkan? Mungkin bertahap ada tahapan lah maksudnya gitu. Oh, enggak langsung diamprok semua gitu. 3 orang ini misalnya, atau satu kumpulan itu yang 12 itu. 8 akhirnya. Tadinya beredar 12. Ya. Kami sebagai pelapor, baik itu Pak Joko Widodo maupun pelapor-pelapor lainnya, itu bermohon untuk menjalankan syarat subjektif oleh penyidik. Artinya begini, kita sudah memberikan ruang, ya, semua sudah diberikan ruang, gelar perkara. Nah, maksud saya adalah ini tidak akan berhenti seperti yang kita perkirakan kalau diperlihatkan case close. Atau selesai dalam artian
tidak diungkit-ungkit lagi bahwa nggak ada ijazahnya, tapi ini tetap pidana berulang menurut saya. Sehingga saya tetap mendorong Polda Metro Jaya untuk tetap melakukan upaya-upaya termasuk syarat subjektif dia untuk melakukan penahanan. Kenapa? Ini udah kelewatan. Bayangkan Mbak Windy, ya kan, sudah diperlihatkan. Ini bermasalah foto lagi, ya kan. Sebaiknya memang harus dilakukan penahanan, karena kalau nggak begini repot. Artinya semakin gaduh, semakin tak menentu, makin banyak korban. Ini udah saling lapor loh, Mbak. Ya, Mbak Windy, saya sampaikan, ini mereka udah saling lapor nih. Udah saling lapor antara kubu sebelah dengan kubu sebelah. Ini sudah terjadi pelaporan masing-masing nih. Nah, sebentar lagi kubu kami pun ini ada mau melaporkan lagi nih. Ini akan terjadi terus nih. Laporan polisi yang akan terjadi. Maksud kami ya, ini segera dihentikan, Mbak. Kalau ini tidak dihentikan atau tidak dilakukan secara subjektifnya Polda Metro Jaya, ini akan semakin gaduh. Ini yang kami harapkan supaya semua menahan diri. Sudahlah, ini kita tunggu di pengadilan lah. Tapi segera lakukan syarat subjektifnya. Oke? Terima kasih. Karena kenapa mau di-share gini? Analogi saya bodoh-bodohnya saya nih, Bos. Lu mau bawa kemana itu jasa asli, Bos. Lu mau bawa kemana? Mau ke dunia setan mana pun itu asli, Bos. Gak bisa. Kamu mau bilang berdasarkan penelitian ABC, nggak bisa. Nggak bisa. Kertas kosong pun kalau diakui oleh UGM asli kok. Karena kan Pak Jokowi datang kuliah, ya, kuliah nih, kuliah ikutin kuliahan, kemudian KKN, habis KKN wisuda, skripsi wisuda, ya, dia datang dipanggil, sudah ada nama Institut Joko Widodo, diberikan gelar dan berhak untuk menyandang gelar ini, diserahkan aja sih. Dia pun bawa pulang ini ijazah, kagak mau pusing. Ini udah dikasih, ya nggak mau pusing. Gue udah dapat ijazah sarjana nih, kagak mau pusing. Mau cetak di mana, bodo amat. Yang penting yang ngasih tuh UGM kan, clear gitu loh. Bahkan ijazah hilang pun bisa dikasih keterangan berlaku, karena udah berjalan. Gitu loh. Jadi analogi bodoh-bodohnya kan begitu gitu loh. Nah ini adalah political truth. Temanya ini pas. Jadi ini politik. Real politik ini. Tapi ada yang bilang juga kalau itu ijazah sudah hilang tuh dicetak baru. Ya kalau dicetak baru keterangan, Bu, nggak bisa cetak baru. Nggak bisa cetak baru. Bisa, ya. Keterangan polisi hilang nanti dia dikasih ini sama itu bukan asli ijazah itu sudah hilang terus dibikin baru katanya. Jadi dari relawan bilangnya begitu. Jadi nih Bu Diana, kan nanti kalau misalnya setelah ini dilimpahkan ke kejaksaan terus ke pengadilan, Gue jadiin saksi dia. Bu Diana masih yakin nggak itu setelah diputuskan asli pun masih yakin nggak mereka percaya atau tidak? Mereka pasti tidak percaya lagi. Masih tidak percaya juga? Masih tidak percaya. Karena itu kan kemarin waktu saya ada ikuti, saya salah masuk ya acaranya mereka ya. Ternyata itu memang mereka ada seruan begitu. Mainkan itu di medsos. Jadi memang mereka ada nyuruh itu. Ada arahan itu. Karena orang besar ya? Ya, untuk mainkan di medsos. Tentang ijazah itu tidak asli.